Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jolanda Desya Parinusa SPD MPD, NIDN 0022047905. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon dengan bidang ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah kepakaran saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah NKA 212202. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diajarkan pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester genap dengan 16 kali tatap muka sesuai kalender akademik, di mana 14 pertemuan merupakan proses pembelajaran di kelas, kemudian 1 pertemuan untuk UTS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia, dengan sub CPMK terdiri dari 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar diksi atau pilihan kata. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami makna denotatif dan makna konotatif yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai kata umum dan kata khusus. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis diksi yang tepat pada kata populer dan kata kajian pada karangan ilmiah. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment, dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif. Di mana delivery yaitu dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian metode instruction, di mana adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar. Dan penilaian ketiga yaitu assessment, yang merupakan penilaian terhadap proses pembelajaran. Penilaian yang saya lakukan menggunakan tanya jawab, diskusi, maupun penugasan pada akhir pembelajaran. Dengan skema penilaian yaitu nilai partisipasi 15%, untuk tugas individu 30%, dan UTS 25%, dan UAS 30%. Saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa belajar melalui pengalaman dalam memecahkan masalah, terutama pada materi diksi dalam karya ilmiah. Berikut ini saya akan menayangkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas, sekaligus menutup pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi semua.
Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, syukurlah kalau kalian dalam keadaan baik. Baik, kita akan masuk pada perkuliahan, tetapi sebelum kita melakukan perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ibu akan mengambil presensi. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Ibu. Baik, saya sudah mengambil presensi kalian karena semuanya hadir. Jadi kita akan memulai pembelajaran kita di hari ini. Tetapi sebelum Ibu memulai pembelajaran di hari ini, Ibu ingin menanyakan apakah ada yang tahu, karena ini kan pertemuan keempat, kita sudah melewati pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi adakah yang tahu tentang pertemuan kita di minggu ketiga kemarin? Apa? Nona? Bagus, pintar. Nah, materi di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, adakah yang tahu materi di pertemuan itu? Ada yang tahu tidak? Materinya apa saja? Penulisan kata, bagus. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, penulisan angka, apa lagi? Tanda baca, betul sekali. Berarti kalian masih ingat ya materi kita tentang pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang pertemuan keempat, jadi kita akan masuk dengan materi tentang diksi. Kalian sudah pernah dengar diksi atau belum? Pernah. Kalau nama lain dari diksi apa? Ya, betul sekali. Nama lain dari diksi itu adalah pilihan kata. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah contoh, kalian bisa lihat di depan. Ini adalah sebuah contoh tentang diksi. Nah, coba kalian baca dulu, lalu silakan menganalisis ini kira-kira termasuk teks apa. Ada yang tahu? Silakan. Ini teks apa? Termasuk teks? Ya, betul. Ini adalah termasuk teks karya ilmiah. Nah, karena sudah ada teman kalian yang menjelaskan bahwa ini termasuk teks karya ilmiah, coba kalian perhatikan apakah ada penulisan yang tepat atau tidak, atau misalnya kalian mau mengubah di bagian mana tentang diksi atau pilihan kata yang berhubungan dengan teks ini atau teks karya ilmiah ini. Ada yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menjawab? Ada? Ya, silakan Dela. Kata yang pertama itu harus diganti, pada kata dalam itu harus diganti dengan kata untuk, Ibu. Harus diganti dengan kata untuk. Jadi kalimatnya? Untuk memenuhi penulisan paragraf dan karya ilmiah yang baik, maka perlu memperhatikan syarat-syarat paragraf seperti persatuan itu harus diganti dengan kata kesatuan itu. Kata kesatuan. Terus? Kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf serta memahami penggunaan jenis paragraf. Ya, betul sekali. Adalah yang lain lagi? Yang kira-kira yang lain sudah bisa membaca? Adakah yang bisa menganalisis kira-kira dia ada kesalahan penulisan tidak? Selain tadi Dela menyampaikan bahwa kata dalam harus diganti dengan kata untuk, kemudian kalau dalam posisi kalimat persatuan harus diganti dengan kata kesatuan. Ada lagi tidak? Ya, silakan. Tentunya kata berkembang diganti dengan pengembangan. Jadi katanya selanjutnya aspek pengembangan gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembangan dinyatakan di dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Aspek kepaduan yakni keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf, yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Aspek kekompakan yakni kelompok struktural dan leksikal. Ya, bagus sekali. Berarti pada kata berkembang harus diganti dengan kata pengembangan karena tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Baik, ada lagi tidak? Kalau dalam segi kalimat ada yang mau menjawab tidak?
kalau dalam segi kalimat, tadi kan sudah ada kata yang diganti. Nah, kalau dalam konteks kalimatnya ada tidak? Ya, silakan Dian. Pada kalimat tertanda dengan adanya kata-kata. Seharusnya diganti dengan ditandai oleh adanya kata-kata. Jadi kalimat lengkapnya ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf, aspek pengembangan, yakni pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini ialah rangkaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf. Baik, jawabannya bagus sekali. Jadi kalau tadi ada kata itu diganti, kata dalam diganti dengan kata untuk, persatuan diganti dengan kata kesatuan, kemudian berkembang diganti dengan kata pengembangan. Sedangkan kalau dalam konteks kalimatnya sendiri, itu tertanda dengan adanya kata-kata ditandai oleh, diganti dengan ditandai oleh adanya kata-kata. Ya, pintar sekali. Oke, kita masuk pada CPMK. Baik, kalau gitu CPMK yang akan kita capai hari ini yaitu mampu memahami konsep dasar pilihan kata atau diksi dalam bahasa Indonesia. Kemudian sub CPMK yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar pilihan kata atau diksi. Kemudian yang kedua, mampu memahami makna denotatif dan konotatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menguasai kata umum dan kata khusus. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis diksi yang tepat pada kata populer dan kata kajian pada karya ilmiah. Baik, kita masuk pada materi yang berikut. Sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan pada awal perkuliahan, bahwa kalian sudah menyampaikan apa itu pengertian diksi. Jadi, diksi adalah pilihan kata. Maksudnya adalah kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan tujuan baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kalau misalnya untuk menyampaikan sesuatu, berarti kita tidak bisa menyampaikannya secara sembarangan. Jadi kita harus merujuk pada apa? Ya, betul. Kita harus merujuk pada kamus. Baik, fungsi diksi itu ada 3. Yang pertama, memilih kata. Kenapa kita harus memilih kata? Karena memang konsep memilih kata itu agak susah ketika kita menaruhnya itu secara sembarangan pada posisi yang tidak sesuai. Jadi kita harus memilih kata secara tepat supaya kalimat yang kita sampaikan itu dia teratur dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, ketepatan. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa dia berhubungan dengan bagaimana kita memilih kata supaya dalam konteks kalimatnya kita menaruh kalimat itu pada kesesuaian atau kesesuaian isi pada kalimat itu supaya makna yang tersirat itu dia satu, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kesesuaian. Jadi kalau kesesuaian itu nanti dari konteks 3 kalimat, 3 fungsi diksi ini dia berhubungan dengan apa? Dengan kamus. Karena ketika kita memilih kata, apakah memang sudah tepat atau tidak, ketepatan kita merasa bahwa itu sudah tepat atau tidak, kemudian apakah memang sudah sesuai atau tidak ketika kita memilih kata. Nah, itu ada hubungannya dengan kamus. Gitu ya? Karena kita tidak bisa memilih kata yang sembarangan akan menimbulkan makna yang ganda. Iya. Kemudian berhubungan dengan makna itu ada logika atau situasi yang kita dapatkan. Kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial ini berhubungan dengan bagaimana kita menyatakan sesuatu dalam lingkup sosial atau lingkup masyarakatnya. Karena tidak semua orang bisa menerima apa yang kita ucapkan. Nah, ini berhubungan dengan kata-kata yang kita sampaikan. Seperti itu. Baik, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang belum mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan dari pertama sampai sekarang? Kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, bagus. Kalau gitu kita masuk ke makna denotatif dan makna konotatif yang kedua. Nah, ada yang tahu tidak? Kalian sudah pernah dengar makna denotatif dan konotatif? Sudah? Ada yang tahu tentang makna denotatif dan makna konotatif?
Ya, silakan Dela. Makna denotatif adalah makna yang artinya itu harfiah Ibu, suatu kata tanpa ada satu makna yang menyertainya. Baik, bagus sekali. Ada yang bisa kasih contoh tentang makna denotatif? Ya, silakan. Contohnya kata rumah berarti tempat tinggal atau buku dan kursi. Ya, kalau ya bagus, pintar sekali. Contohnya kata rumah. Makna denotatif itu makna yang sebenarnya, sebenar-benarnya. Jadi kalau rumah itu berarti tempat tinggal. Kalau kursi artinya apa? Ya, tempat duduk, tempat untuk diduduki. Kalau kata buku berarti kumpulan kertas, ya, yang disusun menjadi sebuah buku. Nah, kalau gitu kalian sudah mengerti. Sekarang kebalikan dari makna denotatif itu adalah makna konotatif. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu makna konotatif? Silakan. Makna konotatif adalah makna kata yang mempunyai tautan pikiran, perasaan yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Baik, bagus sekali. Kalau gitu, ada yang bisa kasih contoh tidak tentang makna konotatif? Contoh makna konotatif apa? Ya, silakan. Seperti ringan tangan. Ringan tangan itu maksudnya itu orang yang suka menolong orang lain. Oh iya, ringan tangan itu orang yang suka menolong orang lain. Atau misalnya kita ambil dari kata rumah tadi saja. Kalau makna denotatif itu rumah berarti tempat tinggal. Tapi kalau misalnya makna konotatif itu rumah artinya apa? Iya, kenyamanan. Terus apa lagi? Keluarga. Ya, pintar sekali. Berarti kalian sudah mengerti. Oke, berarti kesimpulannya adalah makna denotatif dan makna konotatif itu berhubungan erat, tetapi dia harus sesuai dengan apa? Iya, dengan kebutuhan pemakai bahasa, betul. Yang memakai bahasa siapa? Iya, betul, kalian sendiri, betul, pintar. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah makna denotatif dan konotatif. Kalian bisa lihat di depan. Jadi sifat dari makna denotatif itu adalah objektif. Objektif itu artinya keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau konseptual itu lebih berhubungan dengan konsep. Nah, kalau misalnya objektif itu adalah keadaan yang sebenarnya, berarti itu dia sesuai dengan apa adanya. Nah, contohnya pada kata makan. Kita ambil contoh kata makan. Kalau misalnya makan itu artinya apa? Sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut. Ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut. Betul, pintar. Kalau gitu kebalikan dari makna konotatif itu dia sifatnya lebih kepada asosiatif. Asosiatif itu adalah bergantung pada konteksnya. Nah, sifatnya juga bisa profesional dan operasional. Nah, kalau bergantung pada konsepnya itu dia lebih kepada masyarakat atau bersifat sosial. Nah, contohnya kata makan. Kita ambil tadi contoh yang sama saja. Misalnya kata makan. Kalau misalnya pada makna denotatif itu dia bersifat objektif atau misalnya dia sesuai dengan apa adanya, itu berarti contohnya kata makan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tetapi kalau makna konotatif atau dia sifatnya asosiatif tergantung pada pemakai bahasa, itu berarti apa? Makan hati, makan untung, atau makan apa? Makan puji, betul. Betul, makan puji. Terus makan apa ya? Makan gaji buta. Nah, kalian nanti kan kalau misalnya dapat kerja, lalu kalian tuh jangan harus, istilahnya tidak harus bekerja, tapi ketika kalau sudah bekerja di satu tempat, kalian harus fokus dengan pekerjaan supaya kalian tidak makan gaji buta. Gaji buta itu artinya mendapat pekerjaan tapi keuangannya tetap masuk. Iya, keuangannya tetap masuk tetapi tidak bekerja. Gitu, itu namanya makan gaji buta. Kalau makan puji apa? Orang yang sombong, Ibu. Ya, betul, orang yang sombong. Baik, berarti kalian sudah mengerti. Nah, baik, kita akan masuk
dengan materi berikutnya tentang kata umum dan kata khusus. Nah, ada yang tahu tidak tentang penjelasan kata umum dan kata khusus? Kata umum, ada yang tahu? Silakan Yani. Iya, kata umum bisa disebut juga kata acuannya yang bersifat umum atau meluas juga. Iya. Jadi kalau kata umum itu adalah kata yang acuannya bersifat umum dan meluas. Betul sekali, pintar. Ada yang tahu tentang pengertian kata khusus, berarti kebalikan dari kata umum. Nah, kalau gitu ada yang bisa memberikan penjelasan atau pengertian dari kata khusus? Silakan. Kata khusus adalah kata yang acuannya bersifat khusus. Ya, berarti kebalikan dari kata umum itu kata khusus adalah kata yang acuannya bersifat khusus. Nah, ada yang bisa kasih contoh antara kata umum dan kata khusus tidak? Silakan. Contoh kata khusus yaitu contoh kata umum yaitu handphone, kalau khususnya Vito, Samsung, Vivo. Ya, betul, pintar. Ya, Nona punya HP jenisnya apa? Oppo. Nona? Samsung Ibu. Oh iya, betul. Berarti kalau kata umum itu handphone. Jenisnya atau kata khususnya? Vivo, iPhone, terus Samsung, ya bermacam-macamnya. Ada lagi yang bisa kasih contoh lain? Ibu, mungkin kalau kata umum itu warna, contohnya warna, kalau khususnya seperti jenis-jenis warna merah, warna biru. Ya, betul, pintar. Berarti kalian sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus. Jadi kata umum dan kata khusus itu acuannya, kalau kata umum itu acuannya akan lebih luas, sedangkan kalau kata khusus itu acuannya lebih sempit atau lebih khusus gitu. Jadi contohnya tuh yang seperti yang tadi kalian sudah sebutkan tuh, misalnya kalau kata umum itu handphone, lalu kata khususnya misalnya Vivo, Samsung gitu. Itu ya. Jadi itu contoh dari kata umum dan kata khusus. Kalian sudah mengerti? Oke, baik, pintar. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu kata abstrak dan kata konkret. Jadi kalau kata abstrak, kata konkret itu dia kata yang acuannya mudah diserap oleh panca indera. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira panca indera apa yang kalian ketahui? Ibu, mungkin penglihatan. Iya. Meja. Ya, penglihatan. Ada lagi panca indera? Ya. Contohnya rasa itu. Ya, perasa. Perasa. Asli. Asin, manis. Berikutnya ada kata konkret dan kata abstrak. Nah, kalau kata konkret itu kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Sedangkan kebalikan dari kata konkret itu ada kata abstrak. Kata abstrak itu apa? Kalau yang kata konkret itu mudah diserap oleh panca indera, berarti kalau kata abstrak apa? Ya, apa? Kata yang acuannya tidak mudah diserap oleh panca. Ya, kebalikan dari kata konkret. Itu kata abstrak itu kata yang tidak mudah diserap oleh panca indera. Nah, berhubungan dengan panca indera, ada yang bisa kasih contoh tentang panca indera? Apa saja panca indera? Penglihatan. Penglihatan, penciuman, apalagi? Pendengaran, apalagi? Rasa, seraba. Iya, itu juga termasuk panca indera. Nah, kalau contoh yang lebih spesifik antara kata konkret, kan kalian sudah menyebutkan nih tentang panca indera. Nah, kalau misalnya contoh dari kata konkret apa? Meja. Meja. Kan bisa dilihat. Iya, bisa dilihat, bisa juga diraba. Gitu tuh? Iya, karena kena kulit kita, jadi bisa diraba. Nah, kalau gitu meja apa lagi? Selain meja, papan tulis, apalagi? Yang ada di dalam ruangan ini saja, kursi, apalagi? Rumah, sekolah, itu adalah yang mudah diserap oleh panca indera. Kalau kata abstrak yang tidak mudah diserap oleh panca indera, contohnya apa? Ya, belajar, apalagi? Pengetahuan. Nah, itu yang tidak mudah diserap oleh panca indera. Gitu ya? Kalian sudah mengerti sampai sini? Ya, pintar. Oke.
Kita masuk pada materi selanjutnya, itu adalah kata populer dan kata kajian. Itu misalnya kalau kata populer itu ada ya, tidak, maaf, tolong, gitu-gitu yang tadi sudah kalian sebutkan. Kemudian kalau kata kajian itu misalnya variabel, terus survei, hipotesis, teoretis, teori, analisis. Berarti itu adalah kata-kata kajian. Itu yang dikaji, kata-kata itu ada dalam karya ilmiah. Sampai sini kalian sudah mengerti? Bagus, pintar. Oke. Untuk evaluasi, kita akan ada dalam kelompok. Ini Ibu sudah menyediakan latihan yang harus kalian kerjakan. Jadi Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Kemudian kalian silakan bekerja, dan setelah akhir dari kerja kelompok, kalian tolong presentasi. Itu ya? Iya, Ibu. Oke, baik, silakan. Saya kasih waktu untuk bekerja. Presentasi. Ya. Bebannya tuh. Baik, waktu kalian untuk diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan dengar presentasi dari kelompok 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Baik Ibu, terima kasih Ibu dan teman-teman atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk soal yang pertama, kata analisa dan analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar adalah analisis Ibu. Kemudian yang kedua, subjek dan subjek. Yang benar adalah subjek Ibu. Kemudian kata yang ketiga adalah hipotesis dan hipotesa. Yang benar adalah hipotesis Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah menyelesaikan presentasinya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Silakan Yani. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang kami diskusi bersama. Ada 3 yang kami menjawab, yaitu ada kata apotik dan apotek. Di sini ada Kamus Bahasa Indonesia yang benar, yaitu apotek. Kemudian kata yang berikut praktek sama praktik, yang benar yaitu praktik. Dan yang kata berikut pingsan sama pingsan, yang kata yang benar yaitu pingsan. Bagus. Ya, terima kasih kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok dengan baik. Berikan aplaus untuk terima kasih. Baik, terima kasih. Ada sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya ataukah ada yang belum mengerti apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai selesai, sampai kalian selesai mempresentasikan hasil diskusi? Apakah ada yang mau bertanya atau tidak? Kalian sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, bagus, pintar. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu punya sebuah kesimpulan, yaitu sebuah kata dikatakan baik kalau tepat arti dan tepat tempatnya, dan seksama dalam pengungkapan, lazim dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian menulis karya ilmiah sebagai mahasiswa, kalian harus tetap merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Baik, untuk menutup perkuliahan kita hari ini, kita akan berdoa, dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.